Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Diryani, NIM 2232050. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Kreativitas dan Inovasi. Kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas menurut Ted Levitt dari Harvard Business School mengemukakan bahwa kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru, sedangkan inovasi adalah mengerjakan hal-hal yang baru. Pertumbuhan kewirausahaan yang sangat bergantung kepada kreativitas, yang ini dalam dunia bisnis yang kompetitif. Nah, kreativitas membuka peluang terobos dan penemuan yang menyokong pertumbuhan. Kreativitas juga dan memungkinkan kewirausahaan untuk menawarkan solusi baru dan unik. Mengapa inovasi penting dalam dunia bisnis? Nah, ini ada 4. 1. Meningkatkan daya saing. Inovasi kemungkinan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan memenangkan pasar. 2. Menciptakan nilai baru. Inovasi dapat menciptakan produk baru, layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi sebelumnya. 3. Menghadapi perubahan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, inovasi yang membantu perusahaan untuk terus berkembang dan bertahan dalam menghadapi perubahan. 4. Mendorong pertumbuhan. Inovasi merupakan kunci untuk pertumbuhan jangka panjang karena dapat menciptakan peluang baru dan memperluas pangsa pasar. Strategi untuk meningkatkan kreativitas dalam kewirausahaan itu ada 3. 1. Pendekatan fleksibel, itu mendorong ide-ide baru dan fleksibilitas dalam pembagian tugas dan kerja tim. 2. Perbedaan karyawan. Nah, itu memberikan kesempatan pada seluruh karyawan untuk menyumbangkan ide-ide kreatif. Nah, 3. Promosi kreatif, itu membuat platform untuk mempromosikan dan mewujudkan ide-ide inovatif. Studi kasus kewirausahaan berkat inovasi. Proses inovasi dalam pengembangan produk atau layanan itu ada 3. 1. Penemuan dan ideasi. Proses dimulai dengan mengumpulkan ide-ide kreatif untuk pembaruan produk atau layanan. 2. Eksperimen dan pengujian, itu ide-ide kemudian divalidasi melalui eksperimen dan pengujian untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan penerimaan pasar. 3. Pengembangan implementasi, itu setelah melalui tahap penguji, ide-ide terpilih untuk dikembangkan untuk diimplementasikan dengan seksama. Mengelola risiko dalam inovasi perusahaan. 1. Mengidentifikasi risiko. Analisis mendalam terhadap kemungkinan risiko inovasi. 2. Mitigasi risiko. Merencanakan tindakan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. 3. Evaluasi proses inovasi. Pengukuran efisiensi dalam mengelola dan mengurangi risiko. Manajemen risiko harus mengakomodasi inovasi perubahan dengan mengidentifikasi, mengurangi, dan mengevaluasi risiko secara terus-menerus. Perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari upaya inovatif. Membangun budaya kreatif di lingkungan kerja atau komitmen pemimpinan. Pemimpin harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap budaya kreatif, empati, dan terbuka untuk mendorong komunikasi terbuka dan bersedia mendengarkan ide-ide baru. Ruang untuk berekspresi, untuk memberikan kesempatan bagi semua anggota tim untuk berbagi ide kreatif. 4. Penghargaan atas inovasi, memberikan penghubungan atas kombinasi inovatif dalam menciptakan budaya kreatif.
Mendorong kolaborasi untuk meningkatkan inovasi. Tim membangun tim yang beragam secara multidisiplin, kolaborasi antar departemen dan partisipasi semua karyawan. Pemikiran kreatif mendorong ide kreatif dan berinovasi, memberikan wadah bagi ide-ide segar. Partnership membangun kemitraan strategi dengan perusahaan lain, berkolaborasi dengan startup atau pihak eksternal. Nah, teknologi dan kewirausahaan peran inovasi teknologi dalam bisnis. Teknologi memainkan peran krusial dalam inovasi bisnis. Dengan adopsi teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Menerapkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan itu merupakan kunci sukses dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Pengusaha perlu terus menerapkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Nah, menerapkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan itu merupakan kunci sukses dalam menghadapi persaingan yang ketat. Pengusaha perlu terus menerapkan gagasan-gagasan baru dan berinovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan proses inovasi, menekankan pentingnya budaya kreatif dan mendorong kolaborasi di lingkungan kerja. Teknologi juga memegang peran penting dalam mendukung inovasi dan bisnis. Nah, selanjutnya pengertian modal dasar kewirausahaan. Modal dasar kewirausahaan adalah dana awal yang diperlukan untuk memulai usaha. Ini bisa merupakan uang tunai, aset, atau sumbangan pemilik. Modal dasar kemungkinan pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan operasional awal. Jenis-jenis modal dasar kewirausahaan. Modal kemauan, tekad, niat, dan motivasi. Nah, modal kemampuan itu finansial, termasuk uang, tunai saham, dan aset keuangan lainnya, merupakan pada properti atau pelengkapan yang lainnya. 1. Keterampilan konsep. 2. Keterampilan kreatif. 3. Dalam pemimpin dan mengelola. 4. Keterampilan dalam komunikasi atau interaksi. 5. Keterampilan dan teknik usaha. Nah, modal pengetahuan itu ada 3. 1. Pengetahuan usaha yang akan dirintis. 2. Pengetahuan lingkungan usaha. Atau 3. Pengetahuan tentang manajemen serta organisasi. Pentingnya modal dasar dalam kewirausahaan. 1. Modal sosial, kejujuran, kepercayaan, integritas, kesetiaan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, taat hukum, atau bertanggung jawab, dan komitmen untuk meningkatkan citra seorang wirausaha. Nah, itu pertama. Yang kedua, modal intelektual, itu kompetisi, kemampuan dalam mengetahui, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu modal mental dan moral. Nah, modal mental, kekuatan tekad dan keberanian, itu bertanggung jawab dan berani mengambil resiko dan tantangan, berani perubahan, berani membangun, dan berani untuk lebih unggul. Nah, modal moral, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan yang melengkapi manusia dengan akal dan pikiran. Nah, yang keempat, modal motivasi. Nah, modal motivasi ini dorongan semangat untuk maju ke depannya yang kayak gimana gitu. Selanjutnya, sumber modal dasar. Nah, itu ada 2. 1. Pemilik modal, sediakan oleh pemilik usaha atau investor. 2. Pinjaman peroleh dana dari lembaga keuangan atau kreditur. Selanjutnya, pengelolaan modal dasar.
Satu itu perencanaan, itu merencanakan penggunaan modal dan alokasi dana. Itu harus ya, modalnya itu harus gimana dan lokasinya itu strategis atau enggak. Pengendalian membantu penggunaan modal secara efisien dan efektif. Pengelolaan modal dasar itu perencanaan tentunya merencanakan penggunaan modal dalam alokasi dana. Itu dua, itu pengendalian memantau penggunaan modal secara efisien dan efektif. Itu memantau apa modalnya cukup atau enggak. Nah, pengalokasian itu memutuskan proporsi modalnya yang digunakan untuk setiap keperluan. Seperti di lokasi itu perlu uang berapa gitu, kita harus tahu untuk berapa aja keperluan yang harus dikeluarkan. Dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, peran modal dasar dalam mengembangkan usaha itu ada 3. Satu, pemulaan atau memberikan modal awal untuk mulai usaha. Ya pastilah setiap kita usaha itu pasti ada modal awal. Nah, yang kedua, pengembangan, melakukan eksplorasi operasional atau produk. Kita harus tahu itu yang produk yang apa yang kita akan jual gitu. Dua, pemeliharaan atau menjaga likuiditas atau keberlangsungan. Ya, keberlangsungan sampai mana akan. Selanjutnya itu contoh penerapan modal dasar dalam kewirausahaan. Investasi, modal digunakan untuk investasi dalam investasi dan pengembangan produktif. Nah, kedua, pengembangan atau memobilisasi modal untuk mengejar kesempatan bisnis baru. Itu seperti kita dari modal yang kita dapat tadi itu udah kembali hasilnya, apakah kita mau melanjutkan pengembangan, apa mau membuka cabang yang baru itu. Nah, terus manajemen finansial. Nah, itu manajemen finansial, mengelola modal untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Kita kalau harus buka usaha itu kita harus bisa mengelola keuangan yang harus kita butuhkan setiap harinya itu, apakah cukup atau ada yang kurang gitu setiap harinya. Dan pemasukannya juga kita harus tahu, pengeluaran juga kita harus tahu gitu. Nah, yang dan terakhir itu kesimpulan, modal dasar kewirausahaan itu adalah yang penting bagi berbagi aspek dalam dunia usaha dengan pemahaman yang baik tentang modal dasar. Pelaku usaha dapat merencanakan serta mengoptimalkan penggunaan dana untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Nanti apabila ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.